Nah, ini ada momen nih pas terakhir nih. Oke, kita stop aja ya. Di sini kita off kan. Saya udah kontak ke customer service-nya, ternyata settingannya ini. Atau sampling ticknya 100, win-nya 9, loss-nya 0. Jadi nggak ada loss sama sekali di masternya ya. Oh, ini karena nggak ada loss sama sekali, jadi martingale-nya nggak ketahuan ya. Hai. Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot bersama saya lagi, Kokoriko. Oke, kali ini kita akan membahas tentang digit, teman-teman. Berdasarkan request yang masuk, baik melalui email, komen di YouTube, atau WhatsApp, ada beberapa teknik melibatkan digit statistik, teman-teman. Nah, oke. Kali ini kita akan belajar mengenai digit statistik. Nah, teman-teman lihat di ini saya buka websitenya app.deriv.com. app.deriv.com ya. Teman-teman lihat di kiri bawah, di bawah ini, di bagian bawah ada angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Itu digit. Nah, last digit yang di sebelah kanan ini, teman-teman. Tik yang berganti-ganti terus. Ada yang warna hijau ini, angka 4 berwarna hijau. Dia artinya paling banyak di antara kita bisa setting last digit start for latest 1000 tick. Di sini 1000 tick infonya, 1000 tick. Jadi dia menghitung di antara 1000 tick terakhir, angka 4 itu paling banyak. Sedangkan yang warna merah ini paling sedikit. Jadi di antara 1000 tick terakhir, angka 3 yang paling sedikit. Oke. Nah, banyak juga teman kita termasuk strategi teknik lama juga ya, menggunakan digit yang paling rendah statistiknya alias kemunculannya paling sedikit, itu yang dijadikan LDP sebagai digit differ. Oke. Atau digit match tapi menggunakan digit yang paling banyak muncul, angka 4 dalam kasus ini gitu. Oke, teman-teman kalau buka app.deriv.com belum ada angka-angka ini, teman-teman berarti belum setting kontraknya jadi digit ini. Misalnya match differ, kan defaultnya itu rise fall ya misalnya. Nah, ini nggak ada digitnya, teman-teman. Teman-teman rubah dulu jadi match differ atau even out, pokoknya yang berkaitan dengan digit. Nah, dia akan muncul statistik ini. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah gini. Sampel ticknya berapa? Oke. Sampel ticknya itu di sini infonya 1000 tick. 1000 tick terakhir. Dihitung berapa jumlahnya. Oke. Angka 0 9,9%, angka 1 sekian persen, angka 2 3 4 sampai 9 sekian persen. Nah, rule-nya adalah seperti tadi. Digit differ pakai digit yang statistiknya rendah. Digit match rule-nya pakai digit yang statistiknya tertinggi. Itu basic rule-nya. Nah, setelah itu timbullah modifikasi, improvisasi. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan gaya trading teman-teman sendiri. Oke. Sekarang tantangannya adalah bagaimana cara membuat robot binary XML bisa membuat statistik sendiri seperti ini, dan tentunya harus sama. Harus benar lah gitu, harus benar. Oke. Buka binary.bot, di refresh. Nah, kita bikin marketnya dulu. Misalnya di volatility 100 ya. Ini juga saya ganti deh, volatility 100 aja. Jangan 101 second. Terlalu cepat kalau 1 second. 100. Karena kita mainnya tick, jadi harus takut ketinggalan kalau bot ini. Rawan koneksi juga nih. Ini yang terendahnya 2, yang tertingginya 7 sama 9. Nah, angkanya sama nih. Tantangan berikutnya adalah gimana kalau angkanya sama nih, teman-teman. 7 sama 9 gitu. Dan teman-teman lihat garis merah ini, tanda panah merah di bawah ini berganti-ganti. Itu artinya last digit yang terakhir di sini nih, 5 6. Last digit yang paling terakhir sedang muncul, yang sedang aktif berapa gitu ya, teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke platform binary.bot. Marketnya sudah, trade type-nya diganti digit, match differ,
karena saya pengen mau di differ saja, saya pilih differs. Oke, teman-teman bebas mau match silakan, atau differ sama match juga boleh. Oke, ini saya kasih contoh di differs. Nah, kita butuh variabel, anggaplah kita bilang sampling tick. Sampling ticks itu berapa ticks terakhir yang kita mau kumpulkan datanya. Kayak misalnya di sini Derif ini menampilkan 1000 tick terakhir, lalu ditampilkan datanya, gitu 1000 ya. Nah, teman-teman di sini bahkan bisa bebas. Setahu saya, ya 1000 paling mentok atau 5000 ya. Kalau di tools seperti kayak easy, ini nih tools. Nah, saya jadi teringat tool ini teman-teman. Nah, ini menampilkan real time statistik dari 0 sampai 9, multi market, volatility 10, 25, 50, 75, 100, bear dan bull. Ini belum update nih, belum ada yang 1 second nih ya. Bahkan ada event out-nya. Bahkan teman-teman di sini bisa pilih ticknya berapa. Setahu saya ini 5000 paling mentok. Coba saya testing 5000 ya. Nah, 5000 berarti datanya banyak banget nih. Nah, ini 5000 teman-teman. Nah, ini tuh data 5000 diproses. Semua market yang belum update ini, yang belum update. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa misalnya 100 ya, kita balikin lagi ke 100 biar data yang nggak terlalu banyak. Teman-teman bisa juga trading melalui tools ini. Jadi ini sudah disediakan ini teman-teman. Yang hijau ini adalah angka yang paling banyak muncul di volatility 10, yaitu angka 3. Nah, yang merah ini angka yang paling sedikit muncul, yaitu angka 5. Berapa jumlahnya? 7. Jadi ini statistik. Jadi ini digit statistik nih sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, dan cara tradingnya mudah. Teman-teman tinggal masukkan token di sini, koneksikan, lalu teman-teman tinggal klik. Kalau di sini kan teman-teman harus setting ini dulu, LDP-nya berapa, lalu klik differs atau match gitu ya. Tapi kalau ini teman-teman tentukan dulu nih. Nah, differ atau match di sini kiri atas. Differ. Begitu momen muncul, teman-teman langsung klik. Misalnya yang paling di digit ini deh, digit bull misalnya. Digit volatility 50 ya. Yang paling sedikit ini, angka 5. Teman-teman tinggal klik tombol ini, nanti dia akan ini nih. Buy R50 digit div 9, langsung otomatis dengan hanya satu klik. Ya, jadi nggak perlu setting angka 9. Tak, ya, seperti ini. Angka 9 baru differ. Ini nunggu loading lagi nih. Differs gitu. Itu enggak. Jadi, teman-teman setting dari awal differs, lalu teman-teman pantau di sini. Nah, misalnya di volatility 10, teman-teman tunggu momen. Nah, ini ada klik. Yang merah artinya paling sedikit. Saya pengen digit differ angka 2 ini. Nah, dia akan otomatis ini tuh, digit div 2 di volatility 10. Nih, R10 random 10. Begitu, teman-teman. Oke, ini salah satu caranya. Nah, sekarang ini saya close ya. Sekarang kita ingin membuat seperti itu di binary.bot. Oke, ada sampling ticks-nya. Set sampling ticks-nya itu ya berapa tick terakhir yang kita mau kumpulkan datanya, kayak gitu ya. Nggak usah banyak-banyak dulu, 100 aja dulu ya, 100. Nah, kalau di sini teman-teman bisa ganjil ya, maksudnya gini, 125 itu bisa, 123 itu bisa, 567 itu juga bisa, gitu. Kalau di binary.com, setahu saya ada pilihannya udah ditetapkan ya, misal 25, 50, 100, paling tinggi 1000, nah gitu ya, setahu saya. Ini juga kalau di binary.bot kekurangannya mentoknya cuma sampai 1000 teman-teman, 1000 tick setahu saya ya. Tolong koreksi kalau udah berubah 1000. Selebihnya saya coba nggak bisa sama datanya. Sedangkan kalau kayak seperti tools digit stat tadi itu sampai 5000 teman-teman.
akurasinya. Keakuratan sampai 5000 tick terakhir itu bisa. Oke, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Ini www.digitstart.easybinarybot.com ya. Oke. Nah, itu pilihan teman-teman, terserah, bebas. Masing-masing ada plus minusnya. Oke, sampling tick 100. Lalu kita butuh apa? Oke, itu dulu aja ya. Nah, blok 3 dihapus. Oke, pertanyaan selanjutnya LDP-nya. Kita buat variabel LDP. Sorry, LDP-nya fix atau variabel? Fix atau adapted? Adapted itu adaptasi, berubah-ubah. Bukan fix ya teman-teman. Kalau fix kan berarti misalnya udah ditetapkan LDP-nya 1 dari awal. Ya 1, padahal 1 itu belum tentu yang terendah atau tertinggi gitu. Oke, makanya kita buat variabel LDP. Oke, masukkan LDP di sini, prediction. Oke, USD biarin 1 aja, nanti kita pakai martingale. Ticknya, oke, kita pakai 1 lah ya, kita pakai 1. Oke, sekarang kita pikirkan rule-nya itu taruh di blok 2 atau di blok 1. Karena kita adapted, karena kita berubah-ubah LDP-nya, berarti taruh di blok 1. Oke, ingat ya teman-teman ya, kalau berubah-ubah taruh di blok 1. Kalau fix, lebih baik taruh di blok 2. Oke, gitu. Dengan cara jangan lupa kita pakai seperti biasa, while true loop, sorry, bukan loop, ini run after. Jadi prinsipnya adalah ini, repeat while true, lakukan ulang terus-menerus selamanya sampai ada yang break out of loop, dan lakukan setiap 2 detik. Nah, gitu intinya. Setiap 2 detik karena kita pilih volatility 100. Tapi kalau volatility 1 second, ya pilih run after jadi 1 second gitu ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek 100 digit terakhir dari paling ujung sampai 100 gitu ya. Paling ujung itu artinya paling terakhir lah gitu ya. Artinya kita butuh looping count, penghitungan dari i-nya itu dari, saya mau dari 1 sampai sampling tick teman-teman. Jadi mau sampai 100, mau sampai 1000, isinya di sampling tick. Oke, ini duplicate. Oke, saya gedein ya, karena ada beberapa yang protes kalau saya kelupaan zoom in nih, nggak kelihatan katanya. Oke, nah ini dari 1 sampai 100 nambahnya satu-satu. Nah, apa yang harus kita lakukan pengecekan satu persatu itu? Kita butuh last digit ya. Tick analysis di advance ada namanya last digit list. Nah, last digit list. Sorry, last digit list. Kumpulan last digit di binary ini, di volatility yang kita tentukan. Oke, kita cek gitu ya. Berarti kita butuh satu variabel untuk menampung jumlahnya. Variabel untuk menampung jumlahnya. Pasti array. Array itu gini ya. Ini deh, array jumlah digit. Array jumlah digit. Oke. Array jumlah digit. Oke. Misalnya last digit listnya. Last digit list yang pertama misalnya angka 1 ya, angka 1. Berarti kan kita mau menambahkan ini, teman-teman. Kita pakai list array tadi kita setting 0 dulu semua. Tunggu, pakai apa ya lebih baik ya? Ini aja.
set R jumlah digit, create list with item. Kita nolkan dulu teman-teman semuanya. Kita nolkan dulu sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena digit itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, sampai 9. Ada 10. Nah, gitu. Jadi, kita nolkan dulu semuanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa isi ini. Ini hapus. Saya isi arjumdik. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya. Nanti terakhir saya jelaskan ya. Supaya saya bisa konsen dulu juga. Ada yang salah. Kita butuh tambahan satu variabel lagi. Biar mudah. Biar nggak terlalu banyak blok. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Nah, basic rule-nya ada di sini, inti rule-nya teman-teman. Jadi, lakukan perhitungan 1 sampai 100 dengan penambahan 1, oke, interval 1. Cari temp LD, temp itu temporary last digit. Jadi, saya pengen tahu di last digit list yang pertama terakhir, ini misalnya 1 ya, 1 dari terakhir. Paling terakhir itu berapa? Misalnya 5 nih, misalnya 5. Nah, di array jumlah digit yang tadi kita setting 0 ini, kita set yang ke 5 plus 1. Jadi ini posisinya ke berapa? 5 plus 1. Kenapa 5 plus 1? Karena digit itu kan dari 0 sampai 9. Sedangkan array di platform ini, binary.bot, array pertama itu dihitung dari 1, bukan 0, teman-teman. Berbeda dengan JavaScript atau PHP atau yang lain, loopingnya itu dari 0 biasanya array itu. Tapi kalau ini dari 1, oke, dari 1. Makanya itu kita perlu nambah 1. Jadi di array itu nggak pernah kenal namanya array ke 0, tapi mulai dari array 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sedangkan digit yang kita dapat adalah 0 sampai 9. Itu kenapa dibutuhkan plus 1 ini, gitu. Oke. Isi di tempat ini, isinya apa? Dapatkan dulu di array jumlah digit
di tempat itu dapetin dulu berapa sebelumnya, lalu ditambahkan 1. Nah, karena ini baru awal loop, berarti kan 0. 0 ditambah 1, 1. Berarti posisi itu 1 nilainya, teman-teman. Oke. Nah, sudah jumlah digitnya sudah dapat nih. Oke. Lalu apa yang dilakukan? Coba kita tampilkan ya, kita tampilkan berarti ya betul. Jadi cukup 2 baris itu aja, teman-teman. Notify jumlah digit. Nah, oke, coba kita run dulu ya. Kita lihat salahnya, ada salah gak? Nah, ini 88, 12, 97, 98, 12, 96. Nah, ini adalah jumlah statistiknya. Nah, supaya kita bisa bandingin dengan ini. Oh, tapi kalau ini tampilnya presentase sih ya. Nah, teman-teman perhatiin, saya udah buka websitenya binary.com. Nah, statistik yang lama ya, ini juga persentase sih. Oke, persentase. Sedangkan kita dapat digitnya ya. Oke, kita bisa bandingkan ininya deh. Aduh, supaya kelihatan gimana ya. Set. Nah, gini kali ya. Ini sama-sama volatility 100, number of ticknya juga 100 nih. 100. Tapi kalau di sini kan nggak bisa selain pilihan ini ya, misalnya mau 250 nggak ada. Tapi di bot bisa. Kalau di tools kayak digit start bisa sampai 5000. Paling sedikit di sini ya, digit 3. 0, 1, 2, 3. Nah, ini benar ya, teman-teman. Cuma kemunculannya 6, 7 sekarang. Sekarang 0. Nah, ini nih. Teman-teman lihat nih. Nah, ini angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlah kemunculannya nih, teman-teman. Jumlah kemunculannya. Oke. Kalau ini presentasinya. Nah, jadi udah sama nih ya, teman-teman ya. Coba. Oke. Ya, 100 betul. Nah, jadi udah sama nih, teman-teman. Saya close. Saya stop. Sekarang kita sudah dapat jumlah statistiknya dengan mudah. Cukup 2 baris kode ini. Tuh. Oke. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan jumlah terkecil? Jumlah terkecil, lalu LDP-nya adalah digit dengan jumlah terkecil itu. Oke. Digit dengan jumlah terkecil itu. Oke, pertama kita butuh di math ini ada yang, nah ini sum of list, ganti jadi min. Min itu artinya minimum, cari yang paling kecil dari list arjumdik ini. Kita copy, kita duplicate, set gitu ya. Arjumdik, jadi paling kecil berapa jumlahnya? Jumlahnya ya, bukan digitnya, tapi jumlah digitnya. Nah, kita udah tahu nih jumlahnya misalnya 6 gitu ya. Sekarang kita pengen tampilin angka berapa aja, digit berapa aja yang jumlahnya itu ini, jumlahnya itu sama kayak minusnya. Soalnya bisa lebih dari 1, teman-teman, kayak gini. Misalnya ini merahnya 4, barangkali sebelahnya juga sama jumlahnya gitu. Berarti bisa lebih dari 1. Oke, kita pengen tampilkan aja dulu semuanya gitu. Caranya bagaimana? Kita buat array minimum digit. Oke. Array minimum digit. Nah, kita lakukan count lagi, teman-teman.
Kita kok duplikat aja dari sini. Nah, 1 sampai kita hapus 1 sampai 10. Kita pengen periksa arjumdiknya tadi. Ini hilangkan, ini hilangkan. Pakai logic if, cek if get list. Get yang ke i, yang ke i pakai operator sama dengan. Nah, jika arjumdik yang ke i itu sama nilainya dengan min of list arjumdik, artinya dia nilai paling kecil, maka kita masukkan ke kita di sini ada set. Oke. Delete. Kita pakai variabel r minimum digit. Kita bukan set tapi insert. Kita masukkan karena kita belum tahu ada berapa kan. Masukkan paling terakhir ya. Masukkan paling terakhir adalah nilai apanya teman-teman? Yaitu posisinya kan, i-nya. Tapi jangan lupa dikurangin 1 karena yang tadi array itu dimulai dari 1, sedangkan digit dimulai dari 0, ada selisih 1. Jadi i yang ini duplikat. I dikurang 1. Oke. Setelah itu kita tampilkan lagi nih. Kita tampilkan lagi, berarti di sini saya mau menampilkan min ya. Artinya jumlah paling kecil minimumnya saya ambil dari sini, duplikat. Begitu. Coba kita run dulu ya teman-teman ya. Terus kita baca lognya. Push on undefined, oke. Berarti kita belum di sini. Insertnya masih salah. R minimum digit. Oke. Ini udah benar. Inlist argument get ini sama dengan min ini. Inlist oke. Berarti kita define dulu R minimum digitnya nih teman-teman. Kita ambil dari sini aja, duplicate. Nah, di sini ada list gak? Create empty list. Oke. Kita kasih tahu bahwa ini list tapi dikosongkan dulu aja gitu. Oke, kita coba run lagi. Oke, not a number. Oke, masih ada yang salah. Oh, sorry, ini kok belum dirubah. Harusnya R minimum digit. Oke, salah. Yang di sini ya. Oke. Ya, begitulah, sering teledor. Salah kecil. Oke, teman-teman perhatikan di kiri bawah ya. Nah, ini min 2. Kita lihat lognya biar bisa nggak berubah-ubah. Oke, ini yang pertama ya, ini ya. Kita lihat di sini ada 8, 14, 7, 12, 11, 10, 8, 11, 11. Ini kalau teman-teman jumlahkan pasti 100 nilainya.
Dan ini 8 itu artinya jumlah angka 0. Ini 1, digit 1, digit 2, digit 3 sampai digit 9. Oke. Paling kecil berapa jumlahnya di sini? Angka 7. Angka 7. 7 itu digit berapa? 0, 1, 2. Makanya ditampilkan 2. Oke. Selanjutnya ini. Paling kecil di sini angka masih 7. Tapi 7 itu ada 2 nih. 1, 2. Yaitu di digit berapa? Ini 0, 1, 2. Digit 2, 3, 4, 5, 6. Digit 6. Jadi ditampilkan 2 dan 6. Begitu seterusnya teman-teman. Nih ya. Ada minnya 7. Berarti 8, 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Karena jumlahnya hanya 6 paling kecil. Nah, gitu. Berarti sekarang robot kita sudah bisa menentukan nilai minimum berapa. Oke, nilai paling kecil statistik dari 100 tick. Teman-teman tinggal ganti 1000 kah, 500 kah, 250 kah, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan sampai sini teman-teman udah bisa kembangkan sendiri ya. Selanjutnya gimana rule-nya ya? Sudah dapat statistiknya, sudah dapat minimumnya, sudah. Bahkan teman-teman dengan cara yang sama bisa dapat max-nya, maksimumnya. Misalnya teman-teman mau buat digit match gitu ya. Ya tinggal diganti, ini jadi max saja. Yang ini tinggal diganti max, ini ganti nama aja R maksimum digit gitu. Oke. Nah, sekarang andaikan kita punya rule, kita open posisi digitiver dengan LDP. LDP angka dari R minimum digit ini. Tapi karena bisa lebih dari 1, terserah teman-teman mau pilih yang paling awal, paling akhir, atau random. Coba sekarang kita pilih random ya teman-teman ya. Kita pilih random. Nah, gini udah notify kan? Udah notify. Kita set LDP-nya teman-teman. Set LDP-nya list get. Listnya dihapus. Kita ambil dari list apa? List R minimum digit dong. Oke. Get-nya tetap get. Ini pilih random teman-teman. Ini kalau mau pilih yang pertama first. Kalau mau pakai last, pakai last. Kalau mau posisi tertentu pakai ini pagar. Atau terakhir, dari terakhir pakai from end. Atau random. Oke. Ini random artinya kalau misalnya muncul kayak tadi 0 sama 7, bot akan pilih random 0 sama 7. Kalau pilih first ya pilih 0, kalau last 7 gitu. Ini 267 juga dipilih random. Oke. LDP-nya sudah dapat. Masuk ke sini. Habis itu kita breakout of loop teman-teman. Supaya keluar dari loop ini, dia masuk ke sini. Tick 1 USD-nya 1, prediksinya LDP. Langsung ke purchase differs. Langsung aja kita tambahin martingale-nya ya. Oke, seperti biasa USD-nya stack. Di atas jangan lupa ini initial stack. Saya pilih 1 supaya gampang hitungnya. Itu bebas. Martingale multiplier 11 misalnya ya. Oke, lanjut di blok 4. If resultnya win. Oh, ada yang kelupaan di sini. Set stack to initial stack. Lalu duplikat yang ini taruh di blok 4. Else, jika loss apa yang harus dilakukan teman-teman?
rubah stacknya jadi salah di sini perkalian stack martingale multiplier. Oke, it's done. Nah, teman-teman bisa lihat dari atas. Oke, kita run ya. Nah, ini open posisi all the time. Begitu dia dapat itu min 2. Berarti harusnya buka LP digit differ 2. Nah, nih, digit differ 2 is not 2. Nah, profit ya. Nah, masih 2. Masih 2. Ya, berarti LP-nya 2. Karena kita pakai sampling tick-nya berapa tadi? 100 ya, 100. Nah, bisa kalau lama gini masalah koneksi nih. Dia belum dapat hasil dari server binary atau dia ngirimnya belum selesai. Tapi udah dapat ID harusnya sih udah ya. Nanti saya akan testing juga di VPS. Ya kurang lebih 2 jam aja ya. Kurang lebih 2 jam bagaimana hasilnya dengan menggunakan EasyV 1.0 juga ya. Setelah ini silakan teman-teman menyaksikan ya. Kita akan testing dulu. Nah, ini sepertinya ada error nih. Nah, buat is running cuma dia padahal durasinya 1 tick dia masih apa? Terhalang sini nih. Apa istilahnya? Mengganjal. Apa yang harus dilakukan teman-teman kalau gini? Kalau di stop juga dia belum selesai. Oke. Sorry teman-teman, tadi terkendala ada error ya. Nggak tahu kenapa dia stuck aja gitu. Jadi transaksi nggak selesai. Saya juga kurang tahu kenapa. Ini saya refresh halamannya, saya load lagi botnya. Kita run dari awal ya. Jadi kodenya belum berubah nih. Masih sama seperti terakhir tadi. Di kiri bawah ada notifikasi ini. Nah, nilai minimumnya 9, digit 9. Dia buka LP 9. Digit differ LP 9. Ya. Di sini. Ini masih 9, LP 9. Ini karena kita pakai sampling tick 100 ya. Sampling tick 100. Jadi artinya mungkin angka digit minimumnya berubah itu mungkin agak lama baru berubah. Kalau sekarang masih 9. Coba kita tunggu sampai dia berubah ya. Nah, ini lama gini. Tadi juga begini nih, teman-teman. Tadi juga begini. Entah kenapa ada apa dari koneksi saya atau dari server binary-nya ya. Oke, tapi secara garis besar teman-teman udah paham ya. Jadi cara mendapatkan statistiknya sudah bisa dan sudah terbukti. Terus cara mendapatkan minimumnya ya sudah bisa juga dengan cara kode-kode ini. Nih, kita dapat R minimum digit gitu. Bagi teman-teman yang mau maksimumnya sama caranya diganti aja ini jadi max, lalu ini diganti namanya aja jadi R maksimum digit gitu. Oke, sekarang saya akan coba di VPS, teman-teman. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah menonton, belajar bersama saya. Selamat menyaksikan testingnya ya, teman-teman ya. Check it out.
Ya, yang teman-teman lihat di sini adalah hasil testing robot yang tadi kita buat. Robot yang berdasarkan digit statistik ya. Ini udah hampir 2 jam atau sudah 2 jam ya. Tadi jam 11.45, sekarang jam 1.45, udah lewat tengah malam. Nah, ini ada momen nih pas terakhir nih. Oke, kita stop aja ya. Di sini kita off kan. Nah, tadi itu selesai, botnya selesai. Nah, tadi itu ada ternyata pada saat saya buat video terkendala, lagi ada maintenance. Jadi botnya nggak berjalan di virtual. Saya udah kontak ke customer service-nya, ternyata customer service derivnya atau binary-nya ada kendala. Nah, sekitar jam 11.45 tadi saya testing lagi, robotnya sudah berjalan. Langsung saya mulai aja testingnya 11.45. Sekarang jam 1.46 ya, waktu Indonesia Barat ini, GMT +7. Nah, yang sebelah kiri ini slave, yang sebelah kanan ini masternya. Ini robot yang tadi ya teman-teman ya, robot yang tadi settingannya ini saya close dulu. Settingannya ini atau sampling ticknya 100. Nah, terus di sini dia buka posisi 840 dengan detailnya win-nya 749, loss-nya 91 ya. Teman-teman lihat di sini kita pakai trigger L-nya 2. Nah, di masternya win-nya running-nya 9, posisinya 9, win-nya 9, loss-nya 0. Jadi nggak ada loss sama sekali di masternya ya. Nah, di sini kita cek dulu ya. Pertama kali open posisi itu pukul di sini 23.45 nih. 23.45 jam 11.45 ya. 11.45. Lalu terakhir tadi posisi yang di sini. Nih, 1.45. Ya 2 jam lah. 2 jam, sepanjang 2 jam di masternya hanya buka posisi 9 dan 99-nya win, artinya tanpa loss. Triggernya L2 yang artinya jika di sini loss 2 kali baru pindah ke master. Ini pas banget tadi kita mau stopin, ada terjadi LL 2 kali. Nah, di sini win. Kita cari di bawahnya ya. Kita cari momen biar teman-teman lihat. Nah, tadi ada, nah ini. Kegeser. Coba ya. Nah, ini. Kegeser lagi. Kenapa ini? Nah, ini kegeser lagi gini. Di sini nih. Ini kan jam 00.31 loss. 00.31 loss, 00.3152, 00.3152 berarti setelahnya ini nih 00.3201 dia dapat momen lagi win. Nah, begitu. Jadi rule-nya sudah bekerja, martingale-nya juga. Ini karena nggak ada loss sama sekali, jadi martingale-nya nggak ketahuan ya. Tapi saya yakin sih sudah bekerja, pasti bekerja martingale-nya. Lalu easy virtualnya, toolsnya juga bekerja, mengurangi level loss gitu ya. Jadi yang kita dapatkan ini hasilnya, win 9, loss 0. Oke. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, terima kasih sudah menyaksikan video ini, terima kasih sudah mau belajar buat binary bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Amin.